Murahan Tuhan senantiasa berlaku dalam hidup kita, menyertai kita hingga di hari ini Minggu 29 Maret 2026, minggu terakhir di bulan Maret. Kita masih ada semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja, bahkan mungkin yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan kita mau mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, memberkati, mengurapi ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus, hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami Tuhan. Memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus mengambil bagian, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang datang merindukan, setiap kami yang haus akan kehadiran Tuhan, akan jamahan Tuhan, akan dipuaskan oleh Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berembuslah Roh Kudus
kami, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Kau melihat setiap kami, hati-hati yang merindukan, merindukan, merindukan kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, menubuhkan kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami. Rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Urapilah setiap kami, Allah Roh Kudus. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Biarlah Kau penuhkan setiap kami Tuhan. Mengalirlah Allah Roh Kudus. Urapilah setiap kami Allah Roh Kudus. Bekerjalah Allah Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan, sebab Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan kami Tuhan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to
dipuji, disembah, ditinggikan ya Tuhan Yesus. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Di hidup kami seperti di surga, dalam keluarga kami seperti di surga, di hati kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Minggu ini kita akan masuk ke dalam bulan yang baru. Bulan Paskah, kita memperingati Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus mati, bangkit bagi setiap kita. Dan Dia bukan hanya mati dan bangkit, tetapi Dia hidup dan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian kita. Syukur kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Anda Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
telah kosong, membuktikan bahwa Yesus hidup dan ada hari esok, ada harapan bagi setiap saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, memberikan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita mau katakan sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya oleh pendakwah kita, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bisa dikalahkan, ini dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bisa dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwah kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita telah menerima kuasa oleh darah anak domba. Saya dan saudara dibebaskan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, dalam musim apapun dalam hidup kita, perjalanan yang sedang kita lalui saat ini, yakin dan percaya bahwa yang pegang tangan kita bukan orang biasa, yang pegang tangan kita adalah Tuhan yang mempunyai hidup, yang punya kuasa. Dia beserta dengan kita. Haleluya,
Oleh sebab itu, jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
amin. Yesus, Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Oh, Yesus memberiku kemenangan lagi. Yesus, Yesus. Amin. Dengan iman, Yesus memegang tangan kita dan menuntun kita. Yesus, amin, haleluya. Kemenangan, Yesus haleluya. Dengan tangan Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku lagi. Yesus, oh, Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan bagi Yesus yang memberikan kemenangan, memberikan mujizat, memberikan pertolongan yang luar biasa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan lawat kami dengan puji-pujian. Tuhan lawat kami dengan firman-Mu pagi ini. Kami semua diberkati dengan firman-Mu. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin, amin, amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan puji-pujian. Kami semua diberkati dengan hadirat Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini satu tujuan kami datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang terlalu luar biasa bagi kami, Allah yang peduli dengan kami, Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang transenden, Engkau Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi, Engkau Allah yang berkuasa di surga, tapi Engkau Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kami. Engkau hadir pagi hari ini. Engkau melihat hati-hati kami yang rindu diberkati dengan firman Tuhan. Seminggu lamanya mungkin kami sudah merasa kekeringan dengan rohani kami. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Kami sibuk mencari uang. Kami sibuk mencari hal-hal duniawi ini. Kami sibuk mencari sesuap nasi. Kadang-kadang kami lupa dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan
terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diisi dengan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, penuh dengan keterbatasan, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua yang hadir di sini. Semua telinga terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka, dan menerima firman ini dengan sukacita, dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Di nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tim pelayan yang sudah memandu kita dalam puji-pujian dan hadirat Tuhan luar biasa. Kita nikmati pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan waktu, kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini menjelang siang. Dan terima kasih yang berikut untuk Pak Musi, Bapak Pendeta Musi Teja, Gembala Jemaat yang memberikan kesempatan untuk saya bisa berdiri lagi di sini. Ya, ini kayaknya ketiga kali ya. 3 kali saya berdiri di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya memberikan tema yaitu fokus dengan Tuhan, pasti ada pertolongan. Sekali lagi, coba bersama dengan saya kita ucapkan ini ya. Ada slide di depan. Saya sudah bikin slide-nya sebesar-besarnya supaya Bapak Ibu bisa baca. Oke. 1, 2, 3. Fokus dengan Tuhan. Pasti ada pertolongan. Yuk kita baca dulu. Bisa ditampilkan slide-nya. Saya sudah cantumkan di slide. Dan Bapak Ibu bisa baca di Alkitab masing-masing. Saya jemput dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Gunung yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopangku. Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan. Ya Allahku,
Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum saya membahas jauh firman Tuhan ini, saya membawa kita kepada ada tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub. Sebelum kita masuk ke Daud. Ayub ini dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak ada uang, itu hal biasa itu. Mungkin merasa, aduh susah sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan Ayub, dia menderita luar biasa. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada celanya, tetapi penderitaan ada pada dia. Apakah karena kesalahannya? Bukan. Tidak ada kesalahan sama sekali. Bahkan Tuhan mengakui bahwa Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Jujur, saleh di hadapanku. Ini pengakuan dari Allah sendiri kepada Ayub. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan yang begitu hebat. Yang pertama, kekayaannya habis. Habis Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak yang dikasihinya 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan, habis. Yang berikutnya, istri yang harusnya menjadi penopang bagi dia, dia justru meninggalkan Ayub. Sahabat-sahabatnya yang begitu dekat dengan dia, begitu pun meninggalkan Ayub. Tapi di sini kita belajar bahwa penderitaan dari Ayub bukan karena kesalahannya, tetapi karena izin dari Tuhan untuk menguji iman dari Ayub. Sehingga dalam ayat 42 berkata bahwa di pasal 42 Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya. Kalau kita bandingkan lagi dengan Daud di sini. Daud di sini kalau kita melihat kesalahannya ada. Ada kesalahannya tidak? Ada. Ayub sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi penderitaan yang begitu hebat yang dia alami. Sedangkan Daud, dia punya banyak kelemahan. Dia punya banyak kekurangan. Kesalahan banyak yang pernah ia lakukan. Salah satu hal yang besar adalah perselingkuhan antara istri Uria, Betseba. Ya. Ini kesalahan besar, kesalahan yang fatal. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kesalahannya, iya, dengan hal yang dilakukan menurut Tuhan itu salah. Sehingga kalau kita melihat bahwa banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh Daud. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri. Tetapi ingat Bapak Ibu, walaupun dia mengalami sebuah kesalahan yang begitu besar, tapi dia tidak lupa Tuhan. Amin. Iya, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau roh Tuhan sudah jauh dan sudah diambil dari Tuhan, hidup kita ini seperti mayat yang berjalan. Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita.
Coba kita lihat di slide yang keempat atau yang kelima. Kita melihat di sana, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-1, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dia ini adalah seorang bapak. Dia juga seorang raja. Tapi kenapa dia harus keluar dari Israel? Dia harus keluar dari istana. Dia lari dari Absalom. Ada apa di sini? Absalom statusnya sebagai anak. Tetapi kenapa dia lari dari Absalom anaknya? Keluar dari kerajaan Israel. Keluar dari taktanya, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan seluruh yang ada di kerajaannya, dan lari ke pegunungan Efraim. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Dia seorang bapa, dia seorang raja. Kenapa dia harus keluar dari Israel? Dia harus keluar dari kerajaan. Ada apa di sini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat slide-slide ini, saya sudah buat sebagus mungkin. Ya, saya buat hampir 1 minggu. Ya, saya edit baik-baik. Ya, saya cari referensi yang cukup memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa mengerti. Kenapa saya tampilkan ini? Ternyata Daud itu punya banyak istri. Ya. Bukan hanya istri, tapi gundik-gundik. Iya. Ini kayaknya Salomo yang ikut jejaknya dia. Bapak Ibu, kenapa istri banyak? Sebenarnya Allah melarang istri lebih dari 1. Tidak ada. Tidak ada yang namanya jalan untuk harus lebih dari 1 istri. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Tapi kenapa istri banyak? Yang pertama, alasan satu-satunya karena ketegaran hati. Kemauannya sendiri. Iya. Sehingga di perjanjian baru firman Tuhan bilang 1 laki-laki dengan 1 perempuan. Iya. Gendernya cuma 2. Laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya banci. Ya, tidak ada yang namanya, tidak ada gender begitu. Iya, Allah melarang itu. Nah, kita melihat di sini itu peristiwa sudah terjadi dan bukti Alkitab tidak pernah bohong bahwa Daud mempunyai banyak istri. Istri yang pertama saya catat di situ. Yang pertama adalah namanya Mikal. Mikal ini saya sudah baca Alkitab, saya sudah cari di ChatGPT AI dan Alkitab juga sudah sangat jelas mengatakan bahwa Mikal tidak memiliki anak. Kemudian yang kedua, Ahinoam mempunyai anak yang bernama Amnon. Yang ketiga, Abigail, anaknya itu Gilead. Kemudian yang keempat, Maakah, anaknya adalah Absalom dan Tamar. Kemudian Hagit, anaknya Adona. Abital, Safatia. Kemudian Eglah, ya, Itream atau Itrim kalau Inggrisnya mungkin ya, Itream. Kemudian yang ke-8 Betsheba, anak itu termasuk Salomo, Simea, Sobab dan Nathan. Kita melihat di sini Absalom anaknya dari istri yang bernama Maakah. Saudara perempuannya bernama Tamar, 1 ibu. Nah, saya ingin membawa kita kepada sebuah pemahaman bagaimana kita bisa mengerti Mazmur pasal 3. Karena tidak dituliskan persoalannya, cuma dia lari dari Absalom. Titik di situ. Tapi sebenarnya problem yang sangat complicated, yang sangat luar biasa, kenapa Daud lari dari Absalom? Karena istri
bernama Ahinom, anaknya adalah Abnom. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 15 sampai 2 Samuel 18. Ada satu cerita di mana Amnon itu jatuh cinta dengan Tamar. Ini berarti saudara makan saudara. Pernah dengar cerita ini dan baca ini di 2 Samuel? Pernah. Ini sebenarnya tidak boleh. Tetapi kekuatan cinta dari Amnon begitu kuat terhadap saudari perempuannya. Beda ibu, satu bapak tapi beda ibu. Dia cinta kepada Tamar, saudari perempuannya sendiri, beda mama atau beda ibu. Tetapi dia punya pemikiran bahwa bagaimana saya bisa mencintai saudara saya sendiri. Tidak mungkin. Tetapi cintanya begitu kuat. Ya. Cintanya begitu kuat. Dan dia tahu kondisi bahwa dia tidak boleh jatuh cinta dan mungkin sampai kepada sebuah hubungan yang serius. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 16, 17 dan 18. Karena perasaan ini, Amnon ini merasa dia sakit ya. Kalau kita baca di situ dia sakit. Saya tidak menentukan banyak data, nanti Bapak Ibu bingung. Cuma dengar saja supaya bisa lebih gampang memahami. Iya. Dan Amnon ini dia sakit. Ternyata jatuh cinta itu juga ada perasaan kalau galau sakit ya. Sakit. Kalau mungkin jatuh cinta tapi ditolak pasti sakit. Ya, di WA tidak jawab, pasti perasaan tidak enak. Ya, mungkin di SMS tidak balas, ya, mungkin pulsanya habis atau mungkin internetnya habis. Amnon ini dia sakit dan dengan kesakitan ini dia pakai cara yang licik untuk bisa bertemu dengan Tamar. Dia pura-pura sakit supaya yang mengunjunginya adalah saudari perempuan bernama Tamar. Wow, disinilah muncul masalah yang besar. Pikiran jahat dari Amnon mulai muncul. Akhirnya dengan singkat cerita, Amnon memperkaos, saya pakai kata memperkaos, melecehkan Tamar. Wow, dia melecehkan Tamar, saudaranya sendiri. Ini bukan orang lain, saudaranya sendiri. Selesai dia melakukan itu, apa yang dia lakukan? Dia mengusir Tamar keluar dari rumahnya. Bahkan dikatakan bahwa dia benci kepada Tamar. Wow, ternyata benci dengan cinta ini dibatasi hanya dengan selembar kertas tipis. Kadang-kadang secinta-cintanya, tiba-tiba sebenci-bencinya. Ada yang tiba-tiba sebenci-bencinya, tapi bisa secinta-cintanya. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang viral. Yang sangat viral di negeri itu. Dan diketahui oleh Absalom. Dan diketahui oleh Daud. Apa tindakan Daud? Di kisah 2 Samuel 15, 16 sampai 18. Ketika Daud mendengar peristiwa ini peristiwa yang serius. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang raja, harusnya dia menegakkan keadilan kepada Tamar. Justice for Tamar, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ternyata Daud hanya marah kepada Amnon. Tapi tidak memberikan teguran yang keras, bahkan hukuman yang keras kepada Amnon. Akhirnya timbullah sakit hati dari Absalom kepada Daud. Sakit hati ini tertumpuk dan tertumpuk. Sakit hati tertumpuk dan tertumpuk. Akhirnya Absalom benci kepada ayahnya Daud. Wow. Saya pikir Daud membuat masalah sendiri. Seharusnya dia memberikan keadilan kepada Tamar. Karena banyak saudara-saudaranya, banyak itu. Selain Absalom juga ada banyak sekali
Iya, tapi yang saudara sekandung dengan Tamar adalah Absalom. Dia merasa tersakiti. Iya, dia merasa bahwa ayahnya berlaku tidak adil kepada Tamar, saudari perempuannya. Apa yang dilakukan? Dia mulai berencana untuk mengkudeta ayahnya. Bukan hanya mengkudeta, tapi ingin melenyapkan ayahnya dari kerajaan itu dan melenyapkan dia dari bumi ini. Wow, seorang anak yang begitu benci kepada ayahnya, darah daging sendiri. Dan kita melihat di sini bahwa ini adalah satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan dari Raja Daud bersama dengan keluarganya. Iya. Akhirnya singkat cerita, Absalom membunuh Amnon. Ini saudara bunuh saudara. Saudara makan saudara. Amnon dengan Tamar belum selesai. Absalom dengan karena benci, ya, dia sangat marah. Dia bunuh saudara perempuannya Amnon. Luar biasa. Belum lagi Absalom mau mengkudeta ayahnya. Absalom lagi mau menghabisi ayahnya. Iya. Jadi ini latar belakang dari pasal 3 ayat 1 ini. Supaya kita bisa mengerti. Dan nanti kita akan bahas bagian ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua dia berkata bahwa ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyak yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Ini problemnya banyak. Ya. Amnon melecehkan Tamar, Absalom bunuh Amnon. Belum lagi Absalom mengkudeta dia. Jadi Daud memiliki penderitaan yang begitu banyak. Ya, John Calvin mengatakan bahwa di pasal yang ketiga ini merupakan anatomi seluruh kehidupan dari manusia. Daud begitu menderita. Ya, Daud merasa bahwa ini penderitaan yang luar biasa. Ya, anak-anakku melakukan hal yang tidak baik. Amnon melecehkan Tamar, Absalom bunuh Amnon. Belum lagi Absalom melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada saya. Ini penderitaan yang luar biasa. Ya. Sehingga dia berkata bahwa betapa banyaknya lawanku. Betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Betapa orang yang berkata tentang aku. Wow. Kalau kita melihat di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga di sana. Iya. Ini ada triple banyak. Ya, bukan kata banyak saja, tapi ada 3. Banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kita melihat di sini, slide ini. Penderitaan yang dihadapi oleh Daud. Ya. Sebelumnya satu lagi ke belakang. Ya. Ke belakang lagi satu. Oke. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Daud berkata bahwa banyaknya lawanku dan banyaknya orang yang menyerang aku, banyak orang yang berkata bahwa pertolonganku, Tuhan tidak lagi menolong aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Absalom anaknya sudah berbuat yang tidak baik, ingin mengkudeta ayahnya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Absalom untuk mengkudeta ayahnya? Dia mengambil hati dari orang-orang yang ada di kerajaan itu. Licik juga ya anak-anak ini. Iya, anak ini. Iya, seolah-olah dia buat konspirasi politik. Iya, politik di dunia ini dan Indonesia ini, waduh, ada banyak konspirasi. Iya, untuk mendapatkan kekuasaan.
Iya, itu biasanya ada konspirasi yang jahat. Iya, jahat sekali. Dia mengambil hati dari rakyat. Kalau dalam 2 Samuel 15:16 dikatakan bahwa ketika orang-orang datang ke kerajaan itu, dia mencium tangannya. Iya, wah ini konspirasi. Iya, supaya orang-orang itu jatuh hati kepada dia. Bayangkan Bapak Ibu, dengan konspirasi ini bukan saja 1-2 orang yang menjadi pengikutnya, tetapi kalau kita baca di dalam ayat ini, di dalam Samuel maksud saya, bahwa ternyata iya, penasehatnya juga mengkhianati dia. Ahitofel. Kemudian tentara-tentaranya juga mengkhianati Daud. Luar biasa. Ini konspirasi Absalom yang saya pikir ini sesuatu yang memang sempurna sekali. Iya. Tidak sampai situ, tentara-tentara dari Daud pun membelot dan pergi bergabung bersama-sama dengan Absalom. Tidak sampai di situ. Tua-tua Israel yang dianggap sebagai orang-orang yang berhikmat, punya bijaksana, ya, pemikiran-pemikiran yang baik, ternyata juga mengkhianat kepada Daud dan mereka berpihak kepada Absalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi catatannya bahwa kenapa sampai Daud mengatakan bahwa lawanku banyak sekali, banyak orang yang menyerang aku. Sangat-sangat banyak. Kalau secara manusia dia bisa bunuh diri. Keluarganya sudah kacau. Ya, ini akibat dari banyak istri. Ya, kemudian anaknya juga tidak terurus maksud saya. Ya. Ya. Kemudian kita melihat di sini bahwa begitu banyak musuh, orang-orang yang kepercayaannya dia, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan semua orang yang ada di istana itu, ya, mulai berkhianat kepada dia. Bayangkan perasaannya dia sebagai seorang raja. Bagaimana perasaannya dia sebagai seorang raja? Pasti sangat hancur sekali. Sangat hancur sekali. Jadi dia merasa bahwa penderitaan yang dia alami begitu banyak, begitu luar biasa. Jadi hari ini kalau kita mengeluh satu permasalahan, kita belajar kepada Daud. Dia punya banyak pergumulan, triple masalah. Jadi kita bersyukur ada masalah, kita bersyukur Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti memihak pada saya. Slide berikutnya. Ya. Yang berikutnya lagi. Oke, penderitaan yang berikutnya. Kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang ketiga, ya, di situ saya memberikan satu pemahaman bahwa ia diejek atau direndahkan. Ayat yang ketiga berkata bahwa banyak orang berkata bahwa Tuhan tidak lagi menolong engkau. Ini ejekan Bapak Ibu. Ini ejekan, hinaan yang diberikan kepada Daud. Bahwa hei Daud, Tuhan tidak lagi berpihak kepada engkau. Kenapa? Karena masa lalunya dia adalah seorang penjahat. Iya, membunuh Uriah dengan cara yang licik. Mengambil istrinya, ya, Batseba sebagai istrinya. Wow. Sehingga mereka berkata Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan tidak ada bersama-sama dengan dia. Dia melakukan pelanggaran yang besar. Mana mungkin Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tidak ada lagi pertolongan bagi dia. Semua sudah berkhianat kepada dia. Semua sudah melawan dia. Tetapi kita melihat bahwa walaupun musuhnya begitu banyak, walaupun penderitaannya begitu banyak, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Daud. Amin. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Daud.
Tuhan tetap ada di pihak Daud. Karena dari kehidupannya dia sudah banyak mengaku pengakuan dosa. Ya, kalau dia bersalah dia mengaku dosa. Dia bersalah dia minta ampun sama Tuhan. Ini hal penting yang kita belajar dari seorang Daud. Walaupun dia jatuh dalam dosa, walaupun dia hidup dalam dosa, tetapi dia tidak hidup dalam dosa terus, tapi dia bangkit dari dosa. Slide yang berikutnya kita melihat sikap Daud di sini. Ya, sikap Daud di sini kalau saya memberikan satu pemahaman bahwa Daud mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Ya. Dia berkata bahwa lawanku begitu banyak, musuhku begitu banyak. Bahkan banyak orang berkata bahwa Tuhan tidak lagi menolongku. Saya yakin kalau dia terus berpikir tentang masalah ini, maka masalah ini yang justru membuat dia menjadi lemah. Begitu banyak sekali masalah penderitaan yang dihadapi oleh dia. Kalau dia fokus kepada masalah ini terus, begitu banyak ini, maka masalah itu akan menghabisi dia secara keseluruhan. Tetapi sikap dia berkata bahwa, ya Tuhan, Engkau Tuhan. Artinya apa? Bahwa Daud mengalihkan fokusnya dari masalah yang begitu banyak kepada Tuhan. Masalah yang begitu banyak, begitu hebat yang dia alami. Kalau dia terus fokus kepada masalah, maka saya yakin Daud akan mati dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Jadi apabila kita terlalu fokus kepada masalah yang kita lihat terlalu besar, maka masalah itu akan menghabisi kita. Tetapi kalau kita melihat Tuhan yang besar melebihi masalah itu, maka kita bisa melewati masalah yang besar. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melihat masalah itu terlalu besar dan kita melupakan Tuhan yang lebih besar, maka masalah itu akan melenyapkan kita. Tapi kalau kita melihat masalah itu walaupun besar, tapi kita lihat Tuhan yang jauh lebih besar, maka masalah yang besar itu bisa selesai. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan, ada satu alat yang namanya teleskop dengan mikroskop. Iya. Kalau mikroskop itu melihat bakteri atau apa ya? Bakteri atau amuba, hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Iya, itu mikroskop. Iya, jadi virus-virus, bakteri-bakteri dalam tubuh kita, contohnya cumanya di jantung atau di hati, itu mikroskop itu bisa melihatnya itu menjadi besar. Walaupun kecil sekali, itu mikroskop. Kemudian teleskop. Teleskop itu melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Iya. Kalau kita lihat dari sini bintang itu kecil ya, kecil dibandingkan dengan bulan dan matahari. Tapi kalau lihat dengan teleskop, itu besar sekali. Besar sekali. Iya. Besar sekali. Dari mikroskop itu melihat hal yang kecil menjadi besar. Sedangkan teleskop melihat hal yang kecil menjadi besar. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, cara pandang kita apakah seperti mikroskop atau teleskop? Iya. Kalau mikroskop, hal yang kecil kita lihat besar sekali. Iya. Tetapi kalau teleskop, sebenarnya dia itu besar sekali, tapi kita lihat kecil sekali. Tapi kalau lihat dengan mikroskop, itu besar sekali. Saya mau kasih tahu, walaupun di tata surya kita ini benda-benda itu besar sekali, dengan kekuatannya luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan yang besar. Tuhan berdiri di atas tata surya yang begitu besar ini. Bagaimana kita manusia yang kecil ini punya pergumulan kecil saja kita sudah susah.
Iya, kita sudah sangat susah sekali, kita sudah sangat menderita sekali, tapi kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Allah yang lebih besar dari persoalan dari Daud. Daud menganggap bahwa persoalannya begitu besar, tetapi ketika dia melihat Tuhan yang besar, ternyata masalah itu kecil, kecil banget. Hal yang terakhir, yang kedua. Bagaimana sikap dari Daud? Kalau kita melihat di ayat yang ke 4, 5, 6, dan 7 sampai dengan yang ke-8. Saya memberikan satu poin di sana bahwa Daud tetap tenang dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Wow, ini masalahnya besar, tetapi dia yakin, dia tenang. Wow, ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saudara punya masalah, bisa tidur apa tidak? Tidak ya, kadang-kadang kita berpikir dari pagi pikir, ya, malam lagi pikir lagi, tidak tidur, ya. Tidak tidur sampai pagi, bisa tidur tidak? Pasti tidak tidur, ya. Tidur pun mungkin minum obat apa ya? Obat tidur itu apa? Antimo ya, atau obat apa? Saya pernah susah tidur ya, karena saya sakit yang saya alami itu susah tidur. Saya pernah minum obat antimo, itu minum sampai tiga obat pun tidak mempan, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur Bapak Ibu. Ya, ini obat ini sudah dosisnya ini sudah lebih dari target. Saya minum tetap tidak tidur. Itu manusia. Manusia punya masalah itu berpikir terus dan tidak bisa tidur, dia tidak bisa tenang ya. Tetapi Daud ini dia tetap tenang dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Wow. Amin ya. Ini berat rasanya. Saya juga pikir aduh berat sekali. Tetapi Daud bisa melakukan itu. Kalau di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dia berkata bahwa dia berbaring dan tertidur. Wow, punya masalah yang banyak tapi bisa tidur. Wah ini bagi saya ini orang yang hebat ini. Iya, ini hebat dan hebat luar biasa. Iya. Dan ini dia tidurnya di mana? Bukan tidur di istana. Dia lari dari Absalom. Tidur di pegunungan Efraim. Ya. Tidur, ya, tapi dia bangun, ya. Artinya begini, ini musuhnya mengejar dia, Absalom, ya. Akhirnya Absalom mati juga, ya. Absalom bersama tentara-tentaranya mengejar dia. Ini tentara-tentara dari Absalom. Di sini dia ada di sini, dia tidur di sini. Di tengah-tengah ada Tuhan. Iya, kalau bukan Tuhan dia tidak bisa tidur. Iya, kalau bukan Tuhan dia tidak bisa berbaring dan tidur. Tetapi walaupun musuh mengejarnya, dia bisa tidur di bagian sini. Kenapa? Karena ada Tuhan ada di tengah-tengah dari musuhnya dengan dia. Amin ya. Iya. Jadi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, musuh yang begitu banyak, lawan yang begitu banyak, kita bisa tenang dan bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Luar biasa. Ia berseru dan ia menjawab aku. Aku tidak takut puluhan ribu orang yang menyerang aku. Wow, luar biasa. Jadi sikap hati dari Daud yang pertama ketika mengalami penderitaan. Yang pertama kita lihat di sana bahwa dia mengalihkan fokusnya dari masalah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua tetap tenang dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 5 berkata, aku berseru dan ia menjawab aku. Saya bisa artikan dengan kata simpel, dia berdoa kepada Tuhan. Ketenangannya bukan dia tiba-tiba tenang, tapi dia berdoa. Iya, ini doa, ini kunci jawaban yang begitu luar biasa. Kalau kita sudah merasa diri begitu sulit, tapi kalau kita tidak berdoa,
terus dan terus dan terus masalah itu datang. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, itu suatu ketenangan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Memang setiap manusia ada penderitaannya masing-masing. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada pula yang terlalu banyak seperti Daud, triple banyak. Yang kita belajar hari ini, ingatlah jika kita hanya berfokus kepada masalah yang begitu banyak, maka itu akan menghancurkan kita. Tetapi jikalau mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang berperkara menggantikan kita, karena Dia pasti menolong kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya. Penderitaan sebanyak apapun, Dia pasti menolong kita. Fokus kepada Tuhan, pasti ada pertolongan. Kesusahan apapun, pasti ada pertolongan. Kesedihan apapun, pasti ada pertolongan. Saya tutup dengan satu cerita. Seorang penyanyi legendaris Amerika Serikat. Dia seorang yang setia dan dia seorang songwriter. Dia penulis lagu rohani. Ketika dia menginap bersama keluarganya di New York, ya. Dan entah kenapa anaknya itu jatuh dari lantai 9. Wah, ini mungkin tanpa pengawasan atau seperti apa. Anaknya jatuh dari lantai 9, jatuh dan mati. Wah, dia begitu sedih. Dia menganggap bahwa dunianya sudah gelap. Anak satu-satunya, iya, dipanggil Tuhan dengan cara seperti itu. Dia sudah setia. Dia seorang penulis lagu rohani yang luar biasa. Dia seorang yang luar biasa. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Dia bertanya-tanya terus kepada Tuhan. Kenapa musibah yang begitu besar? Saya pelayan Tuhan, saya penyanyi lagu rohani, penulis lagu yang hebat dan sangat terkenal. Tetapi kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Dari masalah itu dia tulis sebuah lagu dengan judul Tears in Heaven. Air mata di surga. Apakah ada air mata di surga? Tidak ada. Apakah masih ada orang menangis di surga? Tidak ada. Tapi dia tulis judul Tears in Heaven. Air mata di surga. Ternyata ketika dia baca Alkitab, dalam Wahyu berkata begini. Bahwa di surga itu tidak ada air mata. Iya, aku akan menghapus air matamu. Wow, dia menangis. Dia pikir nanti sampai surga dia juga menangis sedih. Sehingga dia buat lagu Tears in Heaven. Tidak ada lagi penderitaan di surga. Tidak ada air mata di surga. Anaknya pun walaupun mati, tetapi dia sudah senang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita mengalami penderitaan yang begitu hebat, tapi Tuhan menghibur kita dengan sukacita. Sukacita yang luar biasa, yaitu surga yang kekal bagi kita semua. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati kita dengan tema fokus dengan Tuhan. Pasti ada pertolongan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saya undang pemain musik datang ke depan dan kita nyanyi sebuah lagu. Dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk melanjutkan pelayanan ini, saya ajak kita menyanyi sebuah lagu. Kita bangkit berdiri. Musim-musim akan berlalu. Ada kesedihan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada tangis, ada air mata. Ada yang mungkin meninggalkan kita. Ada yang mungkin iri dengan kita, membenci kita. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
selalu Amin. Resapi lagu ini dan nikmati. Tetap abadi. Wow. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Haleluya. Mungkin Tuhan memberkati. Yes. Oh. Mungkin Tuhan burung di udara. Amin, amin. Amin. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Amin. Sehelat Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Amin. Benar. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Musim akan selalu Amin. Percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku Akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Haleluya. Amin, amin. Dan selalu menang. Amin. Oh. Amin. Amin, amin, amin. Lai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin. Tuhan selalu menolong. Amin. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lagu ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu menolong kami. Banyak penderitaan, banyak musim-musim yang kami lalui. Penderitaan-penderitaan yang kami lalui. Tapi Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap sebuah haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Dan kita akan menyiapkan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan, mengambil tempat di depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita mengangkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Tuhan memperluas berkat dalam hidup kami, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, apapun yang diusahakan oleh umat-Mu di tempat ini kiranya diberkati, dibuat Tuhan berhasil dalam pendidikan, dalam perkuliahan, apapun yang diusahakan Tuhan yang memberkati. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, usaha umat-Mu, pelayanan umat-Mu, keluarga umat-Mu senantiasa diberkati Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musti.
Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Haleluya. Yang pertama, silahkan pengumumannya dikeluarkan. Bapak Ibu, hari ini jika gereja-gereja Protestan maupun Katolik memasuki Minggu Palma ya. Dan besok hari Jumat kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung jam berapa? Jam 5 sore. Ibadah Jumat Agung jam berapa Bapak Ibu? Ya, jadi saudara-saudara kita yang masih halal bihalal hari ini masih beracara, mohon bisa dibantu untuk dihubungi untuk kita bersama-sama beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus Jumat jam 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Gitu ya. Jadi Jumat Agung jam 5 sore, kemudian Paskah disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan hari Minggu jam 9 seperti ibadah yang berlangsung di gereja kita setiap minggu ya. Jadi ibadah Paskah disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan jam 9 pagi. Jadi ada momen penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu Natal, Jumat Agung, Paskah, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga serta pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, hari Jumat Agung jam berapa? Hari apa? Hari Jumat. Paskahnya jam berapa? Hari Minggu jam 5 sore. Untuk ibadah Kamis dipindahkan di Jumat Agung. Jadi ibadah Kamis tidak ada, dipindahkan di Jumat Agung. Selanjutnya, saudara, klik selanjutnya. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin hari Minggu tidak bisa hadir, saya kembali akan mengulang pengumuman ini bahwa anak saya Noel dan Mita akan melangsungkan pemberkatan kudus nikah di tempat ini jam 10:30 tanggal 19 April dan resepsinya jam 6:30. Sebagai orang tua bagi Noel dan Mita, saya mohon dengan kasih Tuhan bisa hadir mendoakan baik di pemberkatan nikah maupun di resepsi. Saudara semua keluarga dalam Kristus, amin. Sebagai orang tua rohani di tempat ini, saya mengajak, saya mengharapkan, meminta doa untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah pemberkatan nikah kudus jam 10:30 siang tanggal 19 April dan resepsinya jam 6:30 malam. Bapak Ibu, nanti undangannya akan kami bagikan, tidak kami bagikan, mohon maaf, karena kita keluarga setuju, jadi undangan hanya satu untuk keluarga GBIS Pintu Iman. Ya, akan kami bagikan di tanggal 12 April supaya enggak lupa. Jadi semua Bapak Ibu, saya mengundang semua seluruh jemaat, tidak ada pengecualian. Semuanya saya berharap saudara datang mendoakan anak kami supaya dalam pemberkatan nikah kudus dan setelah musim kehidupan yang ke depan hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Noel itu tanggal 19 April. Jadi bulan April ini banyak kegiatan gereja ya Bapak Ibu, yang saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan mendoakan dan mendukung dalam acara-acara yang berlangsung di gereja ini. Selanjutnya ada yang berulang tahun di tanggal berapa Noel? Di tanggal 20. Oh, Bu Warsini ulang tahun. Bu Warsini silakan maju ke depan, kemudian Selo juga maju ke depan. Mana Selo? Oh ya, Bu Warsini maju ke depan, monggo.
Nanti Oma Christine akan mendoakan Ibu Warsini. Setelah ini para Lewi jangan pulang dulu, kita akan sama-sama mau mengadakan sebentar meeting untuk ibadah Paskah. Ya, saudara, saya mengajak saudara mengarahkan tangan kita untuk Ibu Warsini yang bertambah usia di tanggal 20 Maret. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Ibu Warsini, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, berkat Tuhan tercurah bagi Ibu Warsini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada Ibu Warsini dan sampai hari ini berkat Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya. Setelah melewati masa yang sulit, Tuhan sudah membukakan jalan yang terbaik. Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan hari ini ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberi usia panjang, kekuatan, kesehatan, rumah tangganya diberkati. Kalau masih ada dalam keluarga yang belum percaya Tuhan, Engkau tarik keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Semua keluarganya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan bersukacita untuk hari yang bahagia yang dialami oleh Ibu Warsini dengan putrinya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Juga untuk Selo, biar Tuhan terus memberkati, masa mudanya dipakai Tuhan, masa depannya cerah, masa depannya dituntun, diatur oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dijauhkan, Tuhan memberkati. Terima kasih dalam masa pendidikannya, Tuhan pun campur tangan. Terima kasih kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dari hari ke hari dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Namun sebelumnya, apakah Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan untuk acara pemberkatan nikah maupun Paskah? Tidak ada ya? Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah ibadah saja. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti di belakang ada kotak persembahan diakonia. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menabur berkat bagi diakonia. Haleluya. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan doaku. Haleluya. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu
yang telah berbicara dalam setiap hati kami. Kami yakin percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan kosong. Apa yang telah Kau sampaikan, firman-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami, membawa hati kami untuk melekat kepada Tuhan dan menambah keyakinan kami bahwa setiap kami yang melekat, berharap, bergantung, bersandar kepada Tuhan, apapun masalah kami pasti menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, keyakinan ini tanamkan dalam hidup kami, jemaat Tuhan, sehingga semakin terus bertumbuh, semakin hari semakin kokoh, semakin perkasa di dalam iman, dan semakin setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bapak, pagi hari ini juga kami bersehati dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, berdoa khusus untuk Tuhan, pernikahan dari anak kami Noel dan Mita yang akan dilaksanakan tanggal 19 April. Bapa di surga, curahkan anugerah-Mu, curahkan berkat-Mu, sehingga pernikahan Noel menjadi satu pernikahan yang sangat-sangat Engkau berkati ya Tuhan. Ialah ibadah pemberkatan peneguhan nikah. Tuhan bekerja, Roh-Mu bekerja, hadirat ilahi turun, sehingga bukan sekedar sesuatu upacara, tetapi Tuhan, berkat yang dari Engkau akan memenuhi hidupnya dari sejak diberkati sampai akhir hidupnya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, menjadi rumah tangga yang kokoh, yang kuat, rumah tangga yang dipenuhi dengan canda dan tawa, damai sejahtera, rumah tangga yang menjadi berkat dan bahkan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, berikan cuaca yang cerah. Bapa surga mengatur segala-galanya, sehingga apa yang dipersiapkan, mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, sehingga semua yang dikerjakan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera, sehingga pernikahan Noel membawa berkat yang besar untuk semua bersukacita oleh karena berkat Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, supaya semua berjalan dengan indah dan hanya nama Yesus yang dimuliakan. Juga hamba berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk meneguhkan nikah dan memberkati. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga pemberkatan nikah menjadi satu pemberkatan oleh hadirat ilahi. Kami nikmati hadirat ilahi, boleh memberikan Tuhan kekuatan dalam hidup kami, dan khususnya mempelai berdua. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati jiwa, roh, dan raga kami pun ikut keberkatan di dalam Engkau. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita tadahkan hati kita terima.